seluruh keluargaku, kita beribadah kepada Tuhan sejemput bangkit. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, anugerah Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dialah Immanuel. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mari kita menghampiri Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, karena Tuhan telah menghampiri kita dengan segala sederhana, lewat kelahiran Putra kita. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damai dan terangnya ada di hati setiap orang yang beriman kepadanya. Kasih-Mu nyata terjelma dengan kelahiran anak-Mu yang tunggal, yang membawa keselamatan bagi kami. Ibadah perayaan Natal yang kita lakukan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara. Amin. Introitus hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat yang
Pengakuan Natal. Di tengah kemeriahan perayaan Natal, baiklah kita hening sejenak, mengingat kehidupan kita. Dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa dan meminta pengampunan. Tuhan Yesus harus lahir di palungan karena pada saat itu manusia tidak mempunyai hati nurani lagi untuk menerima Dia. Yesus harus lahir di palungan karena manusia menolaknya dengan alasan sibuk, dengan urusan mereka yang dianggap lebih penting manusia, menganggap pekerjaan dan ketenangan di rumah penginapan lebih penting daripada menolong orang lain yang menderita. Engkau datang ke dunia ini supaya dunia yang sakit ini disembuhkan dan diselamatkan dari kebinasaan. Engkau memulihkan setiap relasi supaya semua orang hidup dalam kasih persaudaraan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dengarlah berita sukacita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Kita ada dalam pelayanan firman di hari Natal yang berbahagia ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan Yesus Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Tentu hari ini ada sukacita, tapi juga ada rasa haru karena kita boleh berjumpa lagi di Natal Kristus tahun 2025. Setelah kurang lebih sudah 350-an hari kita lewati di tahun 2025 dengan segala suka dukanya, sehat sakitnya, dan berbagai cerita yang ya ada baiknya, tapi ada juga yang tidak baiknya. Tetapi puji Tuhan, kita hari ini boleh merayakan Natal Kristus tahun 2025. Hari ini kembali kita diingatkan lagi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan apapun keadaan kita sekarang, Dia adalah Allah yang mau menyelamatkan kita, mau menguatkan kita, mau memulihkan kita, mau menolong dan memberkati kita. Karena itu hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali mengingat, rayakan kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Injil Yohanes, ini agak berbeda dengan ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Karena kalau apalagi Matius dan Lukas yang memulai Injilnya tentang berita kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, di kandang domba, Yohanes memulai Injilnya dengan mengingatkan bahwa Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem itu, yang hadir di kandang domba itu, sudah ada jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Karena Dia adalah Allah. Bahkan dalam penciptaan langit dan bumi, Dia sudah ada.
Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, bunyinya mirip-mirip dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Izin saya bacakan untuk kita semua. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dalam Kejadian digambarkan proses penciptaan. Pada awalnya dikatakan bumi yang kita tempati ini masih belum berbentuk. Dalam bahasa Ibrani bilang tohu wabohu, dia masih kacau balau sekali. Masih hancur lebur sekali. Tidak ada bentuk, bahkan gelap gulita. Tetapi kehadiran Allah, kehadiran roh Allah, dan kehadiran firman Allah menjadikan ciptaan satu persatu tertata rapi. Dan dalam setiap ciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah selalu berfirman bahwa Ia melihat bahwa semuanya itu baik. Dan Yohanes menjelaskan bahwa firman itu, firman yang keluar dari mulut Allah, itulah firman yang menjadi manusia. Firman dalam kata Yunani dikatakan logos. Logos itu artinya kata-kata. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh Allah ketika Dia bilang jadilah terang, jadilah cakrawala, ketika Dia bilang semuanya itu baik. Suara kita dengar, tapi tidak bisa kita lihat, bukan? Saya bisa dengar opa kadang punya suara misalnya ketika telepon atau ketika berpapasan muka. Tapi kalau mukanya, tubuhnya opa kadang tidak ada, saya juga akan bertanya-tanya, itu betul opa kadang kah bukan? Dan Allah tahu bahwa manusia itu makhluk visual. Bahkan sejak anak-anak, dibilang anak-anak itu mungkin tidak mendengar dengan baik, tapi mereka meniru dengan baik. Karena apa? Yang mereka ikuti adalah apa yang mereka lihat. Nasihat orang tua akan lebih berkuasa ketika itu diikuti dengan teladan orang tua. Orang tua bilang anak-anak harus rajin berdoa, tapi ketika anak-anak lihat orang tua juga pamalas berdoa, bangun terus berdoa, makan terus berdoa, bisa jadi dia terbentuk seperti itu walaupun tiap hari kita nasihati. Karena apa yang terlihat itu lebih punya kekuatan. Dan Tuhan yang menciptakan manusia tahu itu. Karena itu ketika Dia sudah menciptakan segala sesuatu baik, tapi dalam perjalanannya ternyata yang terjadi justru kacau balau. Manusia melakukan dosa, kakak bunuh adik, ya kan, Kain dan Habel. Manusia tidak taat pada perintah Tuhan, manusia jadi sombong, manusia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hukuman dari Tuhan bertubi-tubi datang. Dan Tuhan tidak mau itu berlangsung seterusnya. Karena itu, firman yang tidak terlihat itu harus turun ke bumi agar kita bisa melihat. Agar kita bisa tahu bahwa manusia yang lemah ini bisa mengikuti apa yang Tuhan bilang. Bisa mengikuti firman Tuhan. Karena kita lihat dari pribadi Yesus Kristus. Setinggi apapun kita bisa hidup sederhana karena kita lihat dari Yesus Kristus. Sesakit apapun kita bisa belajar mengampuni karena kita lihat Yesus Kristus lakukan itu. Kita kuat karena kita lihat dalam kelemahan pun kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Yesus Kristus sepanjang kehidupannya melakukan itu. Maka pesan firman Tuhan yang pertama hari ini adalah apapun situasi kehidupan kita setelah menjalani kehidupan di tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, sekacau balau apapun, mungkin
mungkin ada rencana yang gagal, mungkin kita kadang hilang harapan, mungkin kita kecewa, mungkin kita tersesat, mungkin kita terluka dengan berbagai situasi yang ada, mungkin kita merasa lemah. Tuhan hadir untuk kita yang merasakan situasi terjepit, gelap, kacau balau. Dan kehadiran Kristus mau mengingatkan kita tidak ada kegelapan sepekat apapun yang tidak bisa ditembusi Tuhan untuk menjangkau kita. Jadi kalau keadaan kita sekarang lagi terbaik, mungkin kita bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kita bergumul dengan kesulitan ekonomi, mungkin kita bergumul dengan kehidupan keluarga yang kadang-kadang juga sudah di ujung tanduk, mungkin kita bergumul dengan pekerjaan yang sulit, kita bergumul dengan tekanan dari berbagai pihak. Hari ini kita diingatkan, Tuhan hadir untuk kita dan Dia mau menata sebagaimana Ia menciptakan langit dan bumi yang kacau balau, Dia tata satu persatu menjadi baik dan indah. Hari ini, apapun keadaan kita, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, Dia akan atur ulang, Dia tata, sehingga akhirnya kita melihat bahwa semuanya baik dan indah. Karena tangan Tuhan bekerja, karena Allah sendiri yang hadir dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Pesan kedua firman Tuhan di hari ini adalah bahwa Natal adalah undangan bagi kita semua untuk ikut berpartisipasi atau ikut terlibat dalam karya keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 6 dan seterusnya dikatakan ada sosok Yohanes yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi. Tuhan pakai orang biasa untuk menjadi orang yang luar biasa. Tuhan pakai orang yang lemah untuk menjadi saksi bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia ini. Yang penting kita mau bawa diri. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa ketika kita menjadi saksi, ketika kita memberi diri untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ada saja tantangan. Kalau di dalam ayat 10 dan seterusnya dikatakan, karena Tuhan datang pada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak kenal Dia, jadi banyak yang tidak percaya, banyak yang tolak. Otomatis apa yang disampaikan oleh Yohanes banyak yang tidak terima, banyak yang tolak. Tetapi Yohanes harus tetap memberitakan Injil keselamatan itu dalam kata dan perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mau berjalan mengikuti terang Kristus, ketika kita mau terlibat dalam pelayanan, dalam berbagai hal-hal baik yang Tuhan izinkan kita berkarya, mungkin dalam pekerjaan kita mau melakukan hal yang baik, tidak sedikit orang yang akan tolak kita. Tidak sedikit orang yang tidak terima kita. Apalagi kalau kita mulai menyatakan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan bagi kita. Harus jujur, harus benar. Dunia paling tidak suka. Karena itu banyak orang di berbagai lingkup, mau gereja kah, pemerintahan kah, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan keluarga. Ketika ada orang yang berusaha untuk melakukan yang baik, tidak semua orang suka dia, tidak semua orang terima dia. Tetapi Tuhan janji dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita mau terima Dia dan kita tahu kita menjadi anak-anaknya, kita diberikan kuasa. Artinya apa? Dalam segala tantangan yang terjadi, dalam segala kesulitan yang terjadi, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kebijaksanaan untuk kita menghadapinya. Banyak hal yang sudah kita alami, yang sudah kita hadapi di sepanjang tahun ini, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, mama, bapak, anak-anak, sebagai karyawan di PT Dolorosa Group, sebagai pimpinan, sebagai pemerintah, aparatur sipil negara,
Sebagai pengusaha dan berbagai hal, kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita bersuka cita, tapi kadang juga hati kita terpuruk, harus menangis di hadapan Tuhan. Kadang kita merasakan hal-hal yang, Tuhan kenapa ini sampai terjadi, kok kayaknya saya tidak kuat ya. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kalau kita masih ada sampai di Natal ini, itu bukti bahwa ada kuasa dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita bertahan dan melangkah setapak demi setapak. Mungkin kita tidak bisa berlari seperti orang lain, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, tetapi kalau kita ada sampai saat ini bisa tersenyum, masih bisa ucapkan selamat Natal di kiri kanan, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih sayang, Tuhan masih mau pakai kita untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya, untuk berbagai hal baik, agar kita menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Dan hal yang ketiga, yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, Natal menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup kita tidak sendiri. Ayat 14 bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, tinggal bersama dengan kita. Firman yang telah menjadi manusia itu tahu betul titik-titik terendah manusia. Dia sudah rasa semuanya sebagai manusia. Dia tahu, Tuhan tahu apa itu capek, Tuhan tahu apa itu harus mengeluh ketika semua terasa tidak baik-baik saja. Tuhan tahu ketika kita merasa direndahkan, diolok dan dihina. Tuhan tahu ketika kita merasa ditinggalkan. Tuhan tahu ketika kita merasa direndahkan. Tuhan tahu semua. Dan karena itu, dalam berbagai pergumulan kita, berita baiknya adalah Tuhan hadir bersama dengan kita dan sepenanggungan bersama dengan kita. Jadi apapun situasi kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, Tuhan ada di sana. Dalam setiap pribadi kita, dalam setiap keluarga kita, yang kadang juga kita harus berdebat, kadang mungkin kita tidak mau, mungkin kadang saya tidak mampu hadapi dia, saya tidak mampu dengan tantangan ini, dengan pergumulan ini, dalam pekerjaan dan berbagai hal. Tetapi Tuhan ada di sana, dalam setiap bilik-bilik pergumulan kita. Dan Natal mengingatkan kita bahwa Sang Immanuel itu benar-benar hadir, menggenapi janjinya, dan menyertai kehidupan kita. Maka di hari Natal tahun 2025 ini, sudah tinggal berapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun. Kita akan terus melangkah di tahun-tahun yang Tuhan izinkan terjadi di tahun-tahun depan. Kita berdoa, kita umur panjang, kita tetap sukacita dalam berbagai pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ingatlah bahwa Tuhan hadir untuk kita. Tuhan hadir mau memulihkan kita, mau menyelamatkan kita, mau menolong kita, mau memberikan jawaban-jawaban terbaik dari doa-doa kita, mau menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Selamat Natal, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Biarlah berita sukacita Natal akan kita hidupi dan bagikan bagi orang lain melalui kata dan perbuatan kita setiap hari. Amin. Keluargaku, mari kita berdiri. Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala tempat dan abad, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Tunggal Allah Maha Kudus yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang rela datang ke dunia menjumpai kami dalam kesederhanaan, dalam kerendahan, untuk menyatakan kuasa firman-Mu. Allah yang setia menolong, menyertai, menghibur kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam setiap proses yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, karena kehadiran-Mu di dunia menjadikan kami orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang diselamatkan. Karena kehadiran-Mu menjadikan kami anak-anak Allah yang kehidupannya dijamin oleh penguasa semesta. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan, dan kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak firman-Mu, menyakiti hati-Mu Tuhan, dan menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu terus membaharui kami, agar kami hidup sempurna seperti Yesus Kristus. Hidup kami mau jadi berkat untuk banyak orang. Hidup kami mau menjadi penyalur kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Kami datang menaikkan syafaat kami di hari Natal yang kudus ini Tuhan. Doa kami bagi pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia. Biarlah terang-Mu menuntun setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam lingkup pemerintahan, agar dapat menyatakan kehendak Tuhan untuk memberi damai sejahtera bagi segenap umat Tuhan yang adalah warga negara yang dituntun dan diayomi. Kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Tuhan sertai dan berkati, agar dalam setiap hal yang dikerjakan, semua seturut dengan cinta kasih dan kehendak Tuhan. Jauhkanlah daripada pemerintah kami korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai bentuk keserakahan. Biarlah hari Natal ini menjadi pengingat agar pemerintah kami hidup dalam ugah hari, dalam kesederhanaan, mencukupkan diri dengan berkat-Mu, dan menjadi berkat bagi segenap warga masyarakat. TNI Polri yang mengupayakan keamanan dan kedamaian di hari Natal ini, mereka yang berjaga di gereja-gereja, di jalan-jalan, di tempat-tempat, bahkan sampai ke pedalaman sekalipun, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam masa raya Natal dan Tahun Baru ini. Doa kami bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, di Papua, gereja Protestan Indonesia di Papua di mana kami bernaung. Tuhan menyertai dan memberkati segenap hamba Tuhan yang hari ini berdiri di mimbar-mimbar untuk memberitakan kabar sukacita bagi segenap umat Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati agar setiap hamba-Mu tetap ada dalam naungan kasih sayang Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil, tetapi juga tugas dan tanggung jawab struktural dan fungsional yang Tuhan percayakan, baik di lingkup sinodal klasis jemaat-jemaat, baik sebagai badan-badan pembantu, badan pertimbangan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah terang kasih Kristus terus menuntun dan menyertai para hamba-Mu. Doa kami bagi persekutuan keluarga Kem Dolorosa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan mempertibakan kami di hari Natal tahun 2025 ini. Dalam seluruh keberadaan kami, kami bersyukur karena Tuhan telah jaga, lindungi, beri panjang umur,
Jawab setiap doa kami satu persatu, sehingga hari ini kami boleh berjumpa dalam sukacita, dalam keharuan, dalam kebahagiaan. Karena Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam persekutuan kami. Diberkatilah segenap keluarga Camp Dolorosa, setiap karyawan-karyawan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban, baik di kantor, di camp, di lapangan. Tuhan menyertai dan memberkati. Ketika hari ini mereka beristirahat sejenak untuk menikmati perayaan Natal Kristus, biarlah mereka menikmatinya dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan segenap karyawan serta keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera menapaki hari-hari hidup ke depan. Kami berdoa bagi kami semua, Bapak, Mama, kakak, adik, anak-anak Angel Kids. Tuhan menyertai dan memberkati kami, agar di hari Natal ini kami merasakan kasih, damai, dan sukacita Natal. Kami bawa itu di mana-mana tempat Tuhan utus kami, untuk kami sebarluaskan agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Anak-anak kami yang masih kecil, Angel Kids, dalam tumbuh kembang, Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Mereka bertumbuh seperti Yesus Kristus, yang semakin hari semakin besar, semakin kuat, semakin berhikmat, dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Setiap persiapan Angel Kids bersama seluruh keluarga camp untuk merayakan Natal Kristus bersama keluarga besar camp dan tamu undangan nanti pada tanggal 28 kami serahkan untuk Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati segenap persiapan, agar pada waktunya anak-anak Tuhan bersama segenap keluarga camp dapat menampilkan yang terbaik, menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang jauh terpisah dengan kami karena tuntutan pekerjaan, pendidikan. Biarlah di Natal ini mereka pun merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah. Doa kami bagi orang-orang tua kami di Camp Dolorosa ini, Tuhan menyertai mereka di masa tua, agar di masa tua ini mereka merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera Natal yang mengiring langkah kehidupan mereka memasuki tahun yang baru dalam keberkatan ilahi. Doa kami bagi Oma Opa Kadang bersama anak cucu, baik yang ada di Merauke, tetapi juga yang terpisah jauh. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga ini. Oma dan Opa, kami bersyukur di Natal ini kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan limpahkan panjang umur, sehat kuat bagi Oma dan Opa. Biarlah kami dapat berjumpa dalam kasih Kristus dalam hari-hari bahkan Natal berikutnya. Setiap pergumulan tanggung jawab, Oma dan Opa terkasih mengayomi keluarga, mengayomi karyawan, tetapi juga kami semua. Biarlah kekuatan ilahi menjadi bahagian orang tua terkasih kami ini. Kami berdoa bagi Mama Bapak Atta bersama anak-anak terkasih yang jauh terpisah karena pekerjaan. Tuhan menyertai dan memberkati agar sukacita dan damai Natal pun menjadi bagian kehidupan Mama Bapak Atta bersama keluarga besar. Kami berdoa bagi Ibu Ria suami dan anak-anak, Kakak Tian, Kakak Alfian, Kakak Lia yang boleh merayakan Natal bersama keluarga, bersama Oma Opa, bersama kami semua. Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan ini, agar dalam setiap pergumulan bahkan yang tersulit sekalipun, Tuhan hadir untuk memberikan kelegaan, sukacita dan damai sejahtera Allah. Dan biarlah terang Kristus terus menuntun kehidupan keluarga ini, agar keluarga ini pun dapat menjadi saksi yang menerangi banyak orang yang dipimpin, tetapi juga banyak orang di sekitar mereka. Kami berdoa bagi setiap hamba Tuhan yang Tuhan utus dan percayakan untuk menata layani kehidupan pelayanan di camp ini. Tuhan menyertai dan memberkati Opa Pendeta Rudi, Oma bersama anak-anak terkasih, Bapak Pendeta Andres, Ibu Pendeta Osin bersama anak-anak terkasih, Ibu Pendeta Min,
Bapak Dev bersama anak-anak terkasih, hamba bersama anak-anak terkasih, kami dan keluarga merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan, dan biarlah kami akan terus diperlengkapi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Doa kami bagi kami yang saat ini di hari Natal ini masih terbeban dengan berbagai hal, dengan berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, baik sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, berbagai pergumulan keluarga, menggumuli suami, istri, anak-anak, orang tua, menggumuli hari-hari hidup kami, menggumuli pekerjaan kami, menggumuli berbagai beban hidup yang Tuhan taruh di pundak kami. Kami yakin dan percaya hari ini Tuhan sepenanggungan dengan kami. Allah yang telah menjadi manusia itu merasakan pergumulan dan kami yakin dan percaya memberikan kami kekuatan untuk melangkah sampai kami melihat jawaban dari setiap doa-doa kami, sampai kami melihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini biarlah setiap orang yang kami jumpai merasakan kasih dan sukacita yang telah kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hari ini mengambil bagian dalam ibadah ini, baik sebagai kantoria, penyala lilin, pembaca pengakuan dosa, Alkitab, doa korban, kolektan, pemain musik yang mempersembahkan pujian baik duet maupun solo, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ini persembahan terbaik kami. Biarlah berkenan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan orang Majus di kaki bayi mungil di Bethlehem. Ini doa kami di hari Natal ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi, dan kami yakin dan percaya langkah kami ke depan dijamin dan diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang hidup, yang berkuasa, nama yang menyertai dan memberkati kami dan menyatakan diri di hari Natal ini, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Persembahan syukur Natal. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu para Majus itu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan menyembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan lewat persembahanmu. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami bawa ke palungan-Mu ya Tuhan. Berkenanlah menerima persembahan umat-Mu bahwa pada hari Natal ini rahmatilah kehidupan dan kerja umat-Mu. Amin. Solo Kakak Jen, disilakan memuji Tuhan. Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Engkau penebus dosa. Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia.
terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan bersanding. Selamat Natal, bro. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di padang jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat laku ketika mendengar nyanyian bahwa surga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di penajua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat laku ketika mendengar nyanyian bahwa surga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di penajua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yang hina dan rendah sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di penajua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad.